kepada presiden, kepada pemerintah, dan kemudian juga memberikan counter intelligence analysis, counter attack dan sebagainya. Jadi sangat penting analisis dari intelijen. Oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan anggaran yang lebih dititik beratkan kepada peningkatan profesionalisme dari SDM-nya, termasuk peningkatan peralatannya, alat komunikasi, alat-alat dalam rangka membantu, menunjang pembuatan analisa dan sebagainya. Baik, Bung Tio, kita berbicara tadi mengenai pertahanan, kita berbicara tadi mengenai intelligence. Saya ingin kembali sebentar ke luar negeri. Hubungan kita dengan Amerika, baik? Baik. Saya ingin mengatakan bahwa hubungan kita dengan Amerika Serikat itu, tadi saya katakan bahwa prioritas hubungan luar negeri kita, pilar utama negara-negara terdekat, kawasan ASEAN. Kemudian lingkaran berikutnya ke kawasan Asia secara keseluruhan. Tetapi berikutnya lagi adalah Amerika. Dan Amerika adalah kekuatan global. Malah orang mengatakan the only superpower sekarang kan, ya, sesudah masa perang dingin ini berakhir, the only superpower. Dan hubungan kita dengan Amerika Serikat sejak Amerika Serikat termasuk negara yang paling pertama mendukung kemerdekaan kita, ya. Dan kemudian sepanjang sejarah juga kita mempunyai hubungan yang up and down dengan Amerika. Tetapi pada dasarnya hubungan kita baik dalam segala bidang. Bidang ekonomi, bidang perdagangan, bidang teknologi, bidang pendidikan, termasuk bidang militer. Bung Tio, sebentar, saya ingin kepada pemirsa, silahkan Anda bisa mengirimkan SMS atau pertanyaan, kita tidak akan jeda. Silahkan Anda mengirimkan SMS atau pertanyaan kepada Bung Tio Sabuaga. Oleh karena keterbatasan waktu dan oleh karena kita masih banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan, kita akan meneruskan pembicaraan kita dengan Bung Tio. Bung Tio, kita sekarang ke informasi dan teknologi komunikasi. MIL. Dan juga ada satu yaitu KMIP, sekarang sudah menjadi KIP, yaitu keterbukaan informasi pada masyarakat publik. Bisa sedikit menjelaskan apa sih maksudnya itu? Iya, jadi kita sedang membahas RUU kebebasan memperoleh informasi publik yang sekarang ini dalam pembahasan telah menjadi RUU kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik. Dan ini telah dibahas sejak 1,5 tahun terakhir. Yang oleh karena itu mudah-mudahan paling telat akhir tahun ini sudah dapat lolos menjadi undang-undang. Nah, ini satu RUU yang sangat prinsipil dan sebenarnya ini merupakan amanat reformasi. Karena idenya, ya, gagasannya itu mulai dibicarakan sejak tahun 2000 yang lalu di DPR. Kemudian ya waktu itu karena DPR sudah habis waktunya, usul dari DPR, inisiatif DPR itu tidak dibalas oleh pemerintah tahun 2004 sehingga dia gugur. Baru dibicarakan waktu DPR periode 2004 ini. Jadi tadi ada sedikit koreksi, saya memang sejak 1982 menjadi anggota DPR. Tapi 90 sampai 98 kan saya ke pemerintah gitu. Sebagai menteri, jadi selama 2 tahun. Pemerintah kemudian 96 kali ya. 98 dan waktu 99. Menteri Perumahan. Menteri Tenaga Kerja dulu 98, kemudian 99 sebelumnya kan Perumahan. Sudah Menteri Perumahan Rakyat. 98 lebih dulu Menteri Tenaga Kerja, baru 98 juga sambung waktu itu pemerintah Habibie Menteri Perumahan. Nah, saya mau katakan jadi 82 tidak terus-menerus, ada 5 tahun break. Tetapi 98 dan 99 karena di kabinet, kemudian 99 sampai 2004 menjadi anggota MPR yang ngurus perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini. Baru 2004 kembali masuk lagi di DPR. Nah, itu. Nah, baru kemudian 2005 inilah kita mulai lagi membahas tentang RUU KMIP, yaitu kita proses kembali lagi. DPR inisiatif mengusulkan kepada pemerintah tentang RUU ini, baru kita mulai bahas jawaban dari pemerintah 2006. Itulah sebabnya 1,5 tahun terakhir ini saya sebutkan tadi. Nah, prinsipnya RUU KMIP ini atau KIP ini adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mendapatkan informasi. Karena itu adalah haknya untuk memperoleh informasi buat publik. Jadi dengan demikian ada kewajiban, diwajibkan semua badan-badan pemerintah, badan-badan publik untuk membuka akses seluas-luasnya, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Yang terdiri dari jenis-jenis. Ada yang informasi yang secara reguler harus dibuka, disampaikan. Ada yang serta-merta harus dia kemukakan ke masyarakat. Begitu informasi dia ada, harus dia diseminasi. Disseminate informasi. Ada yang berdasarkan permintaan. Seluas-luasnya. Inilah nama yang tadi disebut dengan mail. Maksimum akses dari masyarakat, limited exemption. Karena keterbukaan itu tentunya sangat penting. Saking terbukanya kita melihat TV-TV kita tuh terbuka sekali mengenai segala sesuatu. Juga tadi adalah personal issues, check and recheck. Itu oke karena itu lebih banyak entertainment. Tapi saya ingin menanyakan Bung Theo dari segi informasi atau stasiun TV. Saya melihat bahwa apakah frekuensi itu siapa yang punya ya, frekuensi di negara kita? Frekuensi rakyat yang punya, rakyat. Publik yang punya. Tetapi pengelolaannya oleh negara dan lembaga publik yang diwakili oleh KPI. Nah, saya ingin menanyakan, di luar negeri kita melihat kalau stasiun-stasiun TV itu frekuensi itu ditender. Kalau televisi itu mau mendapatkan frekuensi itu ditender. Dan pemasukannya besar sekali. 20, 30, 50 juta dolar kalau di Amerika saya melihat. Di Indonesia itu kalau kenal orang baik dapat frekuensi ya, atau enggak? Kalau pokoknya kita kenal aja pejabat, dapat dah frekuensi. Dulu begitu. Sekarang? Tetapi dengan reformasi dan terutama dengan lahirnya berbagai ketentuan regulasi, maka sekarang sudah diatur. Oleh karena itu, untuk pembelian frekuensi, pemakaian frekuensi itu juga TV, telepon, radio semua harus ada tender, prosedur. Harus ada prosedur, harus ada tender. Harus ada. Sudah sekarang sudah begitu ketentuan. Sudah diatur begitu. Mulai ditender. Ya, umpamanya tender frekuensi telekomunikasi, itu kan ditender itu. Radio? Sekarang ini radio belum kali. Saya kira belum. Tapi televisi harus seperti belum ditender toh? Yang sudah ada existing televisi yang sekarang ini belum. Tetapi yang ke depan yang pembukaan izin baru harus seperti melalui ya proses yang sudah tentu ada return buat negara, buat publik itu dalam bentuk uang itu sebenarnya. Bukan untuk mendapatkan pejabatnya ya, bukan return untuk pejabatnya, tapi boleh. untuk rakyat ya, karena milik rakyat. Karena milik publik. Dan